praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studinya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek aja. Kamu dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Bareng-bareng berapa? 50 orang kan? Gampang banget itu. Ya, coba aja, jangan aja, jangan kang itu. Cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studinya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek aja. Kamu dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Bareng-bareng berapa? 50 orang kan? Gampang banget itu. Ya, coba aja, jangan aja, jangan kang itu. Cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak desanya, kalau sudah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Prof Komarudin, mohon maaf Prof, saya lagi live, nanti silakan Prof ke alamannya Prof. Ya saudara sekalian, nanti ada Profesor Komarudin Hidayat ya, Ketua Dewan Pers. Kita akan live nanti pukul setelah maghrib lah, menjelang Isya 18.30 atau 19.00. Tetapi saya ingin berita menarik ini soal mismatch, ketidaksesuaian antara data KKN Jokowi. Jadi Bareskrim beberapa waktu yang lalu mengatakan tuh KKN tahun 1983 menurut Roy Suryo ya. Saya sendiri tidak mendengar persis, tapi Roy Suryo firm betul tahun 1983. Nah sekarang melalui video ini tadi kita dengar Jokowi mengatakan KKN itu awal tahun 1985 di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Dari awal tahun 85 di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Bisa dicek katanya, ya. Oke, sekali lagi saudara sekalian, KKN itu adalah salah satu petunjuk atau salah satu indikasi. Tapi it doesn't mean kalau Anda KKN lalu Anda pasti dapat ijazah, nggak begitu. Tetapi itu satu indikasi bahwa Anda pernah kuliah dan menyelesaikannya. Nah, karena itu bolehlah dicek KKN-nya. Kalau KKN-nya tidak ada, ya, atau diada-adakan, maka ya sudah pasti firm, tidak akan ada ijazah. Yang benar, yang prosedural, yang resmi. Ya, satu. Tapi kalau ada KKN, ya it doesn't mean dapat ijazah. Kalau tidak menyelesaikan skripsi, ya KKN nggak ada gunanya. Banyak orang yang mentok pada skripsinya. Mungkin dia sudah dapat kerjaan duluan dan lain sebagainya. Kita tidak underestimate, justru hebat. Belum tamat kuliah saja sudah dapat kerjaan. Tapi memang yang jadi masalah adalah, ya bro, jadi sobat era sekalian sudah datang rupanya Prof Komarudin Hidayat ya. Jadi itu ya, kalau Anda KKN, it doesn't mean bahwa Anda pasti mendapatkan ijazah, karena belum tentu.
kalau skripsinya tidak diselesaikan. Tetapi kalau Anda tidak KKN, nah itu udah pasti Anda tidak akan dapat ijazah. Artinya ada perkuliahan yang belum atau tidak Anda jalankan sesungguhnya. Itu ya, coba kita bacakan sekali lagi. Judulnya sudah diubah ya. Jadi Bareskrim bilang 1983, Jokowi bilang permulaan 1985. Mana yang benar? Ataukah ada yang slip of tongue? Kalau slip of tongue, ya sudah dimaafkan. Tetapi kalau dua-duanya firm, berarti salah satunya bohong, ya, salah satunya keliru. Apakah Bareskrim atau Jokowi atau dua-duanya bisa keliru? Tapi nggak mungkin dua-duanya benar. Jadi kalau ada dua informasi yang berbeda, maka merujuk pada satu fenomena, ada dua kemungkinan, ya, dua-duanya bohong atau salah satu bohong. Tidak mungkin dua-duanya benar. Oke, coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ya. Jadi Roy Suryo kemudian bereaksi terhadap hal ini sebagaimana diberitakan oleh Replita. Replita.com, Roy Suryo, ini bukti ketahuan bohong. Saya tidak langsung mengatakan bohong, ya bisa saja slip of tongue, tetapi kan ini petunjuk bahwa mismatch-nya terlalu banyak, ya bisa mengarahkan kita pada sebuah kesimpulan yang memang diyakini orang bahwa ijazahnya Rauno itu tidak ada gitu ya. Karena kalau misalnya 1-2 mismatch-nya nggak ada masalah, tapi kalau mismatch-nya kebanyakan ya, itu agak bermasalah juga. Oke, Roy Suryo _2, ini bukti ketahuan bohong lagi. Jokowi bilang KKN 85, tapi berkas Bareskrim tulis 83. Diberitakan oleh Replita ya. Coba kita lihat. Replita Jakarta, sebuah cuplikan video lama Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan setelah dibagikan ulang oleh Roy Suryo melalui akun media sosialnya. Dalam video tersebut, Jokowi menyebut bahwa dirinya mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata KKN pada tahun 1985 awal. Namun hal ini dibandingkan oleh Roy Suryo dengan sebuah dokumen yang sebelumnya disebut berasal dari Bareskrim Polri, di mana dalam berkas itu tertulis tahun 1983 sebagai periode pelaksanaan KKN tersebut. Roy mempertanyakan perbedaan tahun yang disampaikan secara lisan oleh Jokowi dan yang tertulis dalam dokumen yang telah beredar. Ini bukti ketahuan bohong lagi di menit ke 220 ini, tadi menit nggak nyampe 220 ya, 158 terus 157. Ini Jokowi mengatakan dari mulutnya sendiri, oh ya sudah potongan tadi ya, bahwa KKN-nya tahun 85 awal, padahal menurut berkas palsu dalam tanda tanya di Bareskrim tahun 83. Mana yang bohong? Wah, kakak tulis Roy dalam unggahannya. Nanti ditampilkan ya unggahan Roy Suryo. Video yang ia bagikan pun memantik komentar dari warganet yang mulai mempertanyakan ketepatan, memori, dan konsistensi keterangan Jokowi terkait latar belakang akademiknya. Jangan-jangan semua narasi yang dulu kita percaya hanya cerita fiktif, tulis seorang pengguna X menanggapi unggahan tersebut. Hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak Jokowi maupun kepolisian terkait selisih waktu tersebut. Cuplikan tersebut harus menjadi perbincangan di media sosial dan memunculkan kembali polemik lama terkait dokumen akademik mantan presiden. Ya, saudara sekalian, ini luar biasa ya. Ini apa lagi nih? Kritik Fritz ke Putri Anies dinilai keliru. Mutiara Baswedan sudah mandiri dan lolos ke Harvard lewat jalur ketat. Nggak mungkin juga ya, karena saya tahu itu Mutiara itu jagoan bahasa Inggrisnya. Bagus banget bahasa Inggrisnya ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat sekuen waktu misalnya, maka yang masuk akal sesungguhnya memang awal 85. Karena Jokowi mengaku dia lulus akhir 85. Saya dulu KKN itu 94 awal dan kemudian ujian skripsi 94 akhir. Dan kemudian wisuda Februari karena tidak ada wisuda pada akhir tahun. Kalau di UGM zaman saya wisudanya itu bulan Agustus dan bulan Februari, atau bulan Februari dan bulan Agustus. Karena bulan Februari dan Agustus sudah lewat untuk tahun 94, wisudanya 95, walaupun saya ujian skripsinya bulan November. Ya, bulan November. Karena itu kalau lihat sekuen waktu yang masuk akal memang awal 85. Makanya ketika Bareskrim mengatakan bahwa ujiannya itu KKN-nya tahun 83, orang bertanya-tanya. Karena di UGM itu Anda bisa KKN kalau sudah menyelesaikan sekian SKS. Tapi kalau kurang nggak bisa KKN. Dan kalau tidak KKN ya nggak mungkin menyelesaikan skripsi. Kalau tidak salah satu syarat untuk KKN itu sudah mengajukan proposal skripsi. Kalau zaman saya, jadi kalau sudah proposal skripsi, nah Anda baru bisa mengajukan KKN. Tapi kalau belum proposal skripsi, Anda nggak bisa mengajukan KKN. Masuk akal sebenarnya. Kenapa? Karena kan namanya kuliah kerja nyata, itu bisa jadi kemudian menjadi bahan untuk memperkaya skripsi juga. Kalau ada kaitannya dengan
misalnya bidang studi yang sedang diambil misalnya. Jadi KKN proposal di ACC, KKN, lalu kemudian menggarap skripsi. Dan saya pada waktu itu antara KKN dan penyelesaian skripsi itu kira-kira 2 semester selesainya. Jadi semester 9 KKN, semester 10 itu ujian skripsi. Jadi 5 tahun lah. 5 tahun, tapi wisudanya memang pada bulan yang semester yang ke-11. Jadi begitu sobat era sekalian ya. Nah, cuman masalahnya adalah kalau kita misalnya memegang data yang dikemukakan Jokowi, ya betapa teledornya Barreskrim. Karena jangan lupa ini adalah data yang terkait dengan proses penegakan hukum, law enforcement. Masa salah? Kan nggak boleh salah. Harusnya zero mistake kalau kita bicara tentang proses penegakan hukum. Apalagi dokumen-dokumen tersebut, dokumen yang diperoleh dari sumber yang resmi, yaitu UGM sendiri. Masa salah? Harusnya kan tidak salah. Jadi tidak bisa kemudian mendasarkan pada ingatan kan ketika ngomong tahun 83. Pasti mendasarkan diri pada dokumen. Nah, dokumennya bilang 83, Jokowi bilang kalau tidak salah awal 85. Bisa nggak kita mentolerir ya orang lupa? Bisa sih sebenarnya. Tetapi untuk yang sekuen-sekuen waktu yang penting, misalnya kapan nikah, kapan KKN dan sarjana misalnya, rasanya susah kita lupa ya. Siapa dosen pembimbing gitu. Walaupun itu 40 tahun yang lalu. Bisa ya lupa ya. Karena kan kita kan cuma mendekatkan saja. Persisnya iya, saya juga lupa. Yang jelas saya tahunya cuma di kabupaten tempat Ganjar tuh, kabupaten lupa saya. Kabupaten Ganjar. Kecamatannya lupa, desanya lupa. Tapi situasi desa saya tahu. Desanya itu desa penghasil melinjo. Satu desa ke arah pantai, ada satu desa lagi tempat lokasi KKN lalu ke pantai. Jadi desa saya itu ibaratnya lebih dekat nomor 2 dari pantai di lokasi desa KKN tersebut. Jadi dari stasiun kereta Purworejo ya, Kabupaten Purworejo, itu harus naik motor masuk ke desa tersebut. Kalau ke kota ya cukup lama juga ke Purworejonya. Jadi saudara sekalian, yang begitu-begitu kan nggak mungkin lupa, termasuk sekuen waktunya. Saya ingat betul bahwa saya KKN itu sekitar bulan ya Juni 94 lah, 94-95 Juni. Kenapa? Karena saya ingat Mei, kira-kira Mei, karena pada waktu KKN saya sempat nonton final Piala Thomas dan Uber gitu. Jadi biasanya tuh sekitar bulan Mei kalau perhelatan Thomas dan Uber Cup. Jadi ini sekali lagi saudara sekalian ya, kalau kita mau berusaha menutupi kebenaran ya agak susah kalau seandainya memang kebohongan itu terjadi. Tetapi kalau memang benar dari awal ada ijazah dan lain sebagainya, yakinlah itu cuma slip of tongue ya, data yang keliru. Tapi kalau terus menerus banyak sekali yang kemudian menjadi sebuah petunjuk, wah itu susah kita mengatakan bahwa ini kebetulan. Karena yang sudah disampaikan Roy Suryo itu banyak. Sebelum bicara mengenai tahun KKN yang berbeda 1983 versus 1985, juga Harian Kedaulatan Rakyat yang mengumumkan nama-nama yang lulus itu juga salah dalam penanggalannya. Pasa ditulis puasa. Karena nggak lazim. Biasanya koran itu yang namanya hari dan tanggal itu udah template. Kemungkinan salah itu kecil sekali. Karena hari dan tanggal itu biasanya template. Jadi dia tinggal ngulangin aja. Nah yang diulang itu biasanya yang berubah kan cuma tahunnya doang. Ya. Tapi untuk yang misalnya pasa dan lain sebagainya itu biasanya template. Rasanya susah. Kan apalagi platnya itu biasanya dicek dulu. Dan saya dengar tapi belum saya dapatkan datanya, ada yang memiliki koran KR tanggal 18 Juli tersebut, 18 Juli 1980 tersebut yang tulisannya bukan puasa tapi pasa. 2. Apalagi yang terkait dengan yang sebelumnya lagi, Rosario mengatakan mengenai image comparison misalnya, di mana blanko ijazah Jokowi itu berbeda kalau dibandingkan dengan 3 blanko lainnya, yaitu 1115, 1116, 1117 dibandingkan punya Jokowi 1120. Apalagi face recognition, ternyata fotonya itu tidak mirip, lebih mirip yang namanya Dumatno Budi Utomo, saudara sepupu atau sepupu Jokowi. Apalagi cap merah itu tidak kenal lintasan jas hitam setelah di forensik digital oleh Rismond. Apalagi gambar itu solid, sangat solid, tidak terlihat dia sebagai hasil gambar yang analog seperti gambar digital. Lalu ijazahnya penggunaan Times New Roman dan lain sebagainya yang diakui sebagai
hand press, letter press, padahal Rismond mengatakan tidak mungkin hand press dan letter press. Itu adalah sebuah huruf yang dihasilkan oleh teknologi at least tahun 2000 awal, yaitu Windows XP, hurufnya Times New Roman. Yang seperti itu kan sesungguhnya kan ilmiah. Siapa bilang tidak ilmiah? Kan bisa dicek, crossing check. Tapi ketika misalnya Rismond atau Roy Suryo mengatakan hal-hal itu dan kemudian yang diserang adalah reputasi Roy Suryo, ijazah Rismond, macam-macam lah, termasuk spekulasi ada Bohir di belakang dan lain sebagainya, maka sesungguhnya pihak-pihak yang membantah itu, apalagi kemudian membantahnya dengan ancaman kriminalisasi sebagaimana penasihat Kapolri mengatakan akan banyak tersangka dan lain sebagainya dalam kasus ini. Nah, itu menunjukkan kan ketidakmampuan membuat kontranarasi. Nah, ketidakmampuan membuat kontranarasi ini ya bisa jadi karena tidak ada bahan untuk dikontranarasikan dari narasi yang diciptakan oleh Rismond dan Roy Suryo serta Dr. Tiva serta yang lain-lainnya. Apalagi netizen tiba-tiba muncul, ada yang ngomong tentang KKN-nya, ada yang ngomong tentang koran KR-nya dan lain sebagainya. Jadi makin terbukti. Nah, ditambah keengganan Jokowi dari awal untuk menunjukkan ijazah sokol aslinya. Lalu pakai narasi begini, dari mana dia tahu kalau ijazahnya palsu, sementara melihat yang aslinya tidak? Ini ridiculous, ini bikin ngakak. Sudah dibilang bahwa ijazahnya palsu. Palsu itu ada dua kemungkinan. Ada yang asli, kemudian dibikin palsu, atau sama sekali nggak ada dan dibikin versi yang adanya. Contohnya begini, paling gampang. Misalnya, kalau dulu yang namanya SMA itu kan ada nilainya tuh di balik ijazah. Tapi kalau S1 kan tidak ada sesungguhnya. Karena nilainya kecil, maka difotokopilah ijazah tersebut, lalu kemudian nilainya diubah dan seolah-olah ada legalisir dan lain sebagainya. Nah, itu memalsukan dari yang asli. Aslinya ada, tapi dipalsukan. Dipalsukan di mana? Di angkanya. Oke. Tapi kalau ijazah sarjana, it doesn't make sense kalau Anda memalsukan, kecuali membuat palsu, membuat yang dari ada dan menjadi dari yang tidak ada menjadi ada, dengan menggunakan pattern ijazah sejenis pada zaman itu. Jadi kalau pertanyaan belum pernah lihat yang aslinya kok sudah tahu yang palsu, yang asli siapa? Misalnya yang asli Jokowi memang nggak ada aslinya kan teorinya. Jadi maksudnya kadang-kadang dalam kasus ini ada logika kita yang kadang-kadang terganggu ketika mendengar orang mengatakan ABC dan lain sebagainya. Ya memang tidak akan pernah kita melihat ijazah aslinya karena ijazah itu tidak pernah ada. Misalnya klaim bahwa dia tidak pernah menyelesaikan S1 di UGM, maka tidak akan ada ijazah aslinya. Nah, lalu ketika katakanlah pihak Jokowi mengatakan ada ijazah aslinya yang pernah diserahkan ke Barreskrim dan kemudian diambil lagi, ya itulah yang kemudian ditengarai sebagai ijazah palsu yang pernah di-upload oleh Dian Sandi PSI, kemudian diuji oleh Rismond, Roy Suryo dan kawan-kawan, dan kemudian ditampilkan oleh Barreskrim dalam press conference tanggal 22 Mei. Begitu sobat era sekalian. Tamu saya sudah datang, atau kita mau buat sekarang atau habis maghrib nanti kita lihat ya. Itu saja saudara sekalian informasi yang bisa disampaikan hari ini. Saya tidak berpretensi bahwa informasi yang disampaikan Jokowi pasti salah, yang keliru Barreskrim, atau sebaliknya. Tetapi tidak mungkin dua-duanya benar, ya kan? Tidak mungkin Jokowi melakukan KKN 2 kali. Tahun 83 versi Barreskrim, lalu dilanjutkan awal tahun 85 versi Jokowi sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.